Saya mulai dari yang kedua dulu ya. Tolong bedakan antara jumlah dengan nama, itu lain. Ya. Tadi disebutkan At-Taubah ayat ke-36. Inna iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ardh minha arba'atun hurum, ya. Di jumlah bilangan bulan di sisi Allah dalam setahun itu ada 12 jumlah bilangan bulan. Tapi Quran tidak merinci namanya mesti apa. Yang pasti kalau waktu kita ingin stabil, ingin baik dalam menata aktivitas, setahun mesti ada 12 bulan. Itu kaidahnya. Dan sudah dibuktikan secara ilmiah, satu-satunya kitab yang menyebutkan bahwa setahun ada 12 bulan itu cuma Quran. Kalimatnya menggunakan syahr. Kata syahr di Quran terulang sebanyak 12 kali. Ya. Syahr itu artinya bulan. Kata syahr di Quran terulang sebanyak 12 kali. Jadi setahun mesti ada 12 bulan. Ini menunjukkan bahwa Quran tidak bertentangan dengan pengetahuan. Ya. Kitab lain tidak ada yang menyatakan demikian. Ini satu. Tapi persoalan namanya mesti apa, ketentuannya bagaimana, ya, itu diserahkan kepada para khalifah untuk mengatur sesuai dengan maslahatnya. Yang pasti setahun mesti ada 12 bulan. Maka tradisi Arab sejak sebelum datang Islam, saya koreksi, bukan saat datang Islam. Sejak sebelum Islam datang, masyarakat Arab sudah memberikan nama sesuai dengan peristiwa yang terjadi di masa itu. Sesuai dengan peristiwa yang terjadi di masa itu. Nanti pada zaman Islam dipertahankan nama-nama itu karena ada kaitan hikmahnya yang sama dengan nilai-nilai Islam. Contoh, nama bulan pertama apa namanya? Tuh, kita sudah salah. Bukan Muharram tapi Al-Muharram. Gitu? Al-Muharram. Muharram segala yang diharamkan. Mabuk itu Muharram. Berselisih itu Muharram. Mencuri itu Muharram. Kalau kita ingin jadikan keadaan ini sesuai dengan dalam bentuk waktu, ya. Misal, perbuatan ditempatkan di bentuk waktu. Waktu dilarang kita melakukan sesuatu yang tidak tepat. Maka tambah al di depannya. Al-Muharram. Waktu ini tidak diperkenankan untuk melakukan sesuatu yang dilarang. Orang-orang Arab bersepakat bahwa di bulan itu ada peristiwa. Mereka genjatan senjata, tidak boleh pada saat itu saja. Tidak boleh berkelahi, tidak boleh berperang, tidak boleh mabuk, tidak boleh saling melukai. Maka bulan itu dikenal dengan Al-Muharram. Jauh terjadi sejak sebelum datangnya Islam. Sejak sebelum datangnya Islam. Jadi begitu datang Al-Muharram, mereka genjatan senjata. Selesai itu, perang lagi. Jadi kalau misalnya musuhan, ya musuhan di bulan Al-Muharram, kamu misalnya, saya akan bunuh kamu. Ya, tapi bunuhnya nanti bulan depan. Al-Muharram. Ya. Nah, sekarang masuk zamannya Islam. Zamannya Islam masuk. Itu dipertahankan. Saat terjadi pemberian nama, para sahabat kemudian kumpul, mengusulkan pada khalifah. Pada masanya Umar bin Khattab, semua mengusulkan. Tolong diganti saja nanti katanya penanggalan tahunnya ini seperti dalam lahirnya Nabi. Ya. Ada yang mengusulkan wafatnya Nabi seperti wafatnya Isa alaihissalam. Lalu Ali mengusulkan tidak, momentum hijrahnya Nabi saja. Tahunnya berubah menjadi hijrah. Berubah menjadi hijrah. Tapi nama-nama bulannya dipertahankan. Dipertahankan. Kenapa dipertahankan? Ada makna di situ. Ketika kita ingin mengawali hijrah, maka seperti Nabi SAW berhijrahnya, membersihkan sifat buruknya, menghilangkan yang jelek-jeleknya, menjauhi larangan Allah. Maka kalau Anda ingin hijrah kepada Allah, tinggalkan dulu perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Anda ingin hijrah, tadinya nggak bisa ngaji, biasa kumpul-kumpul, ngobrol-ngobrol dengan orang, ingin hijrah, tinggalkan perbuatan itu, mulai berangkat kepada yang baik. Jarang jamaah, tinggalkan perbuatan itu, pindah kepada yang baik. Maka ada semakna di situ. Kedua, safar. Safar. Apa artinya safar? Safar itu asalnya dari kata sifar. Bisa kosong, bisa menguning. Menguning, ya. Sesuatu yang menguning itu disebut dengan safar. Sifar artinya kosong. Kenapa disebut dengan safar? Dulu sebelum datangnya Islam, orang-orang Arab pada bulan yang kedua ini mereka biasa merantau. Pergi keluar Mekah. Pergi ke Yaman, pergi ke Syam dan kemana-mana. Karena mereka pergi keluar, untuk apa? Mencari sifar. Yang menguning, cari emas. Dulu nilai tukarnya emas, cari harta. Ya. Ketika mereka keluar, maaf, kalau di dalam itu penuh, tiba-tiba keluar, yang di dalam bertambah atau kosong? Kosong. Maka bulan kedua disebut dengan sifar. Kosong. Ketika datang Islam dipertahankan nama itu karena ada kemiripan dari segi hikmah. Orang-orang yang meninggalkan perbuatan jeleknya, berhijrah kepada Allah, maka mulai dosa-dosanya mulai berkurang. Kosong. Kosong. Ya. Perbuatan buruknya hilang, kosong. Ya, tumbuh yang baik-baik. Bulan ketiga apa? Rabiul Awal. Artinya Rabi'. Rabi' itu artinya musim semi, berbunga. Ya. Kenapa mereka namakan dengan Rabi'? Karena pada bulan yang ketiga itu, kalau kita Maret lah ya, yang Masehinya itu. Karena pada saat itu tumbuhan mulai mekar, cuaca mulai enak, daun-daun mulai tumbuh, bunganya mulai kelihatan, maka disebut dengan Rabi'.
Rabi. Diambil makna kiasannya, orang-orang yang pulang dari perantauan membawa harta benda, maka yang di dalam menjadi mekar, perdagangan jadi hidup, orang jadi ceria, disebut Rabi. Atakar Rabi'u takadu yahtalu dhahika. Ya, Masya Allah. Rabi telah datang, semua orang menjadi bergembira, orang Arab mengatakan demikian. Masuk datangnya Islam, dipertahankan namanya karena ada kemiripan dari segi hikmah. Kalau orang sudah kosong keburukan-keburukannya, maka yang tumbuh apanya? Kebaikan-kebaikannya. Rabi tumbuh kebaikannya. Yang tadinya kumpul-kumpul mulai ke masjid, tumbuh jadi rajin salatnya, rajin baca Qur'annya, maka disebut dengan Rabi. Apa selamanya musim semi? Tidak, semi pasti berakhir. Karena itu bulan keempat disebut dengan bulan keempat, diketahuan. Pilih. Jumadal Ula atau Jumadal Tsani? Bukan Jumadal Ula, bukan Jumadal Tsani. Rabiul Akhir. Al-Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir. Ya. Rabiul Akhir bukan Rabiul Tsani, Rabiul Akhir. Dulu di zaman sebelum Islam, musim semi bisa berakhir, hilang. Sudah selesai, berganti lagi. Dipertahankan pada masa Islam untuk memberikan hikmah di sini bahwa, maaf, kebaikan-kebaikan itu tidak mudah mempertahankannya. Tidak sedikit orang rajin salat tiba-tiba jadi meninggalkan salat karena kesibukannya lagi. Tidak sedikit orang hafal Quran jadi hilang hafalannya. Ya, hati-hati. Ini memberikan pesan bahwa kalau sudah beramal muncul kebaikan-kebaikan, jangan ujub dengan amalan, jangan puas dengan amalan, jangan sombong dengan Rabi kita. Karena setiap kali mengangkat sifat Rabi itu, maaf, sombong muncul, riak muncul, maka amalan bisa gugur. Bisa gugur. Ini pesan. Kelima jadi apa? Jumadil Awal. Salah lagi. Jumadil Awal atau Jumadil Ula? Salah lagi. Kalau tidak tahu katakan wallahu a'lam. Alhamdulillah. Bukan Jumadi tapi Jumada. Bukan Jumadi tapi Jumada. Ya, Jumada itu musim kering, gugur. Ya. Jadi hilang musim seminya, muncul musim gugur, kering. Kalau Jumadi, tapi ini bahasa Arab ya. Kalau Jumadi itu orangnya. Tampilannya kering, kayak musim gugur gitu ya. Jarang senyum, cemberutan. Itu orang Arab menyebutnya Jumadi. Walaupun namanya Husain dipanggilnya Jumadi. Jumadi, welak katanya. Jumadi, ada masalah apa? Madzafik. Itu. Jumadi itu orangnya, tapi bukan bahasa Jawa ya. Jumadi. Jumada itu iklimnya. Oke. Masuk ke zaman Islam dipertahankan itu. Hati-hati. Kalau kita muncul sifat-sifat kurang baik, Rabinya berakhir, yang muncul Jumada, amalan bisa rontok. Bisa rontok. Tidak sedikit orang baik karena faktor tertentu bisa hilang amalannya. Zikirnya hilang, sholatnya menghilang, baca Qurannya menghilang, karena mungkin faktor dunia. Ya, faktor dunia, macam-macam. Tadinya rajin sholat sunnah, kesibukan mulai meningkat, sunnah mulai ditinggalkan, baca Quran mulai berkurang, Jumada. Please, ada orang belum dapat kebaikan, dia memang kurang bagus, belum pernah baik, lingkungan gaul dengan orang pemabuk, orang-orang yang keliru, orang-orang yang salah, Jumada dia. Tapi, apakah selamanya orang jelek akan jelek terus? Tidak. Bahkan Quran mengajak untuk berubah menjadi lebih baik. Berubah menjadi lebih baik. Dan musim gugur pun tidak akan selamanya gugur. Satu saat akan berakhir. Makanya setelah Jumadal Ula ada Jumadal. Salah lagi. Ingat, Jumadal Tsani atau Jumadal Akhir? Kalau tidak tahu sekali lagi katakan wallahu a'lam. Bukan Jumadal Ula, bukan Jumadal Tsani. Jumadal Akhirah. Berakhirnya musim gugur. Berakhirnya semua itu, berakhir ya. Nah, ini pun sama, ketika datang masa Islam dipertahankan nama itu untuk memberikan hikmah. Memberikan hikmah. Orang kalau pernah salah jangan putus asa. Ya. Pernah salah, pernah lupa, ada taubat, ayo kembali. Tidak perlu bayar, tidak perlu capek. Anda mau kembali, silakan kembali kepada Allah. Dosa apapun. Karena itulah Bapak Ibu sekalian, saat kita akan taklim ini, jangan soleh sendirian. Anda bisa lewat orang yang jarang sholat. Daripada kita celah, kenapa kita tidak doakan? Ya Allah, lembutkan hatinya untuk bisa bergabung bersama kami taklim. Lembutkan hatinya supaya mau sholat. Doakan, supaya berubah. Quran saja tidak mencela, kenapa kita mencela? Quran memberi kesempatan kita tobat, kenapa kita menutupnya? Karena itu bagian yang pertama, ketika ada orang-orang yang kurang baik, tidak sedikit orang jelek di masa Nabi berubah menjadi orang paling hebat. Umar bin Khattab, kenal kita? Kenal di mana? Umar bin Khattab, bayangkan, sebelum masuk Islam, musyrik, bukan cuma musyrik, jualan Tuhan. Mabuk sehari minimal 5 kali.
5 kali. Pekerjaannya nantangin orang. Kalau siang-siang datang ke Jabal Khubais mengatakan, yang berani dengan saya kita bertemu di Bukit A, kita duel. Tapi sebelum datang pamit dulu pada ibu yang telah melahirkannya, karena dia akan pulang tanpa nama. Umar bin Khattab. Singkatnya taubat didoakan oleh Rasulullah, didoakan, dilembutkan, dapat hidayah, masuk Islam. Kenapa kita tidak doakan teman-teman kita itu yang sedang mabuk-mabuk? Kenapa kita tidak doakan koruptor itu supaya tobat? Pemimpin yang masih banyak dosanya, tidak kita celah, tidak usah kita celah. Kenapa tidak kita doakan? Kita bimbing. Ketika dia berubah, dapat kita pahalanya. Allah. Orang tidak pernah ke masjid, kita doakan ke masjid dia. Setiap dia sholat, kita dapat pahalanya. Kalau baca Quran, setiap hurufnya kita dapat 10 kebaikan. At-Tirmidzi nomor hadis 2910. Man qara'a harfan min kitabillah falahu asyru hasanat. Siapa yang membaca satu huruf di Quran, dapat 10 kebaikan. Kita yang berkontribusi mengajak dia, hadis Muslim nomor hadis 1893. Man dalla ala khairin falahu ajruhu mithla ajri fa'ilihi min ghairi an yanqusa min ajrihi syai'. Siapa yang menunjukkan pada kebaikan, dilakukan kebaikan itu oleh orang tersebut, maka penunjuknya, fasilitatornya dapat kebaikan yang sama dengan orang itu tanpa dikurangi sedikit pun. Masyaallah. Doakan, minta pada Allah. Umar masuk Islam. Baik Islamnya. Saking hebatnya masuk Islamnya, kata Nabi, masuk surga tanpa hisab. Dan satu-satunya sahabat yang bidadarinya sudah menanti di pinggir surga. Karena doanya spesifik. Ya Allah, kalau saya masuk surga, saya ingin bidadari yang pipinya begini lesungnya. Ya, kemudian hidungnya begini, sorot matanya seperti ini. Datang Nabi mengatakan, "Busyralaka ya Umar, kabar baik untukmu ya Umar. Bidadari kamu sudah menunggu di pintu surga, tidak tertukar." Bapak, mana bidadarinya? Saya tanya, Anda pernah mabuk 5 kali dalam sehari? Tidak. Pernah musyrik? Tidak. Kalaupun sempat ada yang kemudian masuk Islam, tidak pernah jualan Tuhan. Tidak ada yang nantangin orang. Pertanyaannya, kenapa orang pernah musyrik, pernah mabuk? Surganya jelas. Kita yang tidak pernah musyrik, tidak mabuk, tidak menantang orang, tidak mencela orang, kenapa sampai sekarang surga tidak jelas, hisab menegangkan, amalan berantakan? Barangkali cara berislam kita tidak seperti cara berislam Umar. Umar melihat Nabi, langsung saya itu dipraktekkan. Lihat Nabi tahajud, besok dia tahajud. Lihat Utsman tahajud, At-Tibyan fi Adab Hawalatil Quran, karangan Imam An-Nawawi, halaman 37 terbitan Darul Hadis. Di situ ada 2 paragraf, setiap paragraf 8 baris. Dikisahkan bagaimana persaingan para sahabat. Utsman itu Pak, sibuknya luar biasa, keluar masuk Madinah, masih sempat tahajud sampai khatam Quran dalam tahajudnya. Kedengaran oleh Umar, kedengaran. Maka besoknya Umar 4 kali khatam Quran, 2 kali siang, 2 kali malam. 2 kali siang, 2 kali malam. Umar infak pada Rasulullah 1/3 hartanya. Kedengaran oleh Umar, saya setengahnya. Dikejar. Selalu ingin lebih baik. Diikuti sunnah Nabi. Siang-siang Nabi puasa, dengar Nabi puasa, puasa Umar. Dengar Nabi tahajud, tahajud Umar. Jadi diikuti betul. Kita terbalik. Masya Allah. Kalau sahabat sedikit makan, kita sedikit-sedikit makan. Masya Allah. Kalau sahabat sedikit-sedikit tahajud, kita sedikit tahajud. Sedikit-sedikit puasa, kita sedikit puasa. Dan cita-cita kita paling tinggi melebihi para sahabat. Surganya Firdaus bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Antrinya di mana? Seorang At-Tirmidzi, seorang Ibnu Abbas. Ibnu Abbas sahabat, At-Tirmidzi seorang perawi hadis. Kitabnya banyak, Pak. Sampai sekarang kalau kita baca hadis itu dapat pahalanya. Beliau berdua itu di akhir hidupnya sampai menangis buta matanya. Menangisi dirinya buta matanya, saking seringnya menangis. Karena takut kalau meninggal dunia masih membawa kesalahan ketika menghadap Allah Subhanahu wa taala. Antum yang sehari berapa baca hadis? Berapa beribadah kita? Yang cita-cita paling tinggi, amal apa yang sudah mau kita bawa? Dosa masih banyak, dengan orang tua bermasalah, dengan anak ada persoalan, belum taubat juga, sampai kapan kita mesti berubah? Karena itu bertakwalah kepada Allah. Itu poinnya. Jadi kalau Anda pernah punya salah, Quran pun membuka peluang untuk kita taubat. Jumadal akhirah, setiap kekeringan akan berakhir. Sehingga datanglah Rajab. Bulan kemuliaan, terangkat kita, ya terangkat kemuliaan, bertambah kebaikan. Rajab itu terhormat namanya, kehormatan. Karena itu jangan dilanggar. Ketika datang Rajab sebelum masa Islam jahiliyah, orang tidak boleh berperang untuk penghormatan. Maka orang yang tadinya jauh dari kebaikan, buruk dia, terjebak dalam kejelekan, ketika berubah menjadi baik akan diangkat oleh Allah dan dihormati oleh makhluk. Tidak sedikit orang-orang hebat, ustadz, ulama dulunya punya masa yang sangat kelam. Ada pencuri, ada yang pernah masuk penjara, segalanya. Ketika dia tobat mendekati Allah, bahkan subhanallah, kisah dulunya menjadi inspirasi, tidak pernah diungkap. Terhormat dia, Rajab. Sya'ban, bekal kebaikan. Dulu sebelum masa Islam, bekal mencari air itu Sya'ban. Ya, karena musim panas mulai tiba, mereka mencari air. Karena kalau sudah masuk Ramadan, itu membakar panasnya, tidak bisa keluar. Dicari air. Masuk
datang masa Islam dipertahankan namanya. Karena wahyu itu dalam Quran sering diilustrasikan dengan air. Sering diilustrasikan dengan air. Air datang dari langit turun ke bumi menjadikan tanah yang kering menjadi gembur kembali. Air wahyu turun dari langit datang ke hati orang yang tadinya kering menjadikan gembur dekat dengan Allah kembali. Dipertahankan Sya'ban. Kalau sudah Sya'ban berbekal kita rajin puasa. Nabi kalau Sya'ban rajin puasa sunnah. Nyaris sebulan beliau tunaikan. Ramadan, bulan pembakaran. Terbakar sebelum masa Islam, terbakar. Ya, terik, melebur. Saat masuk kepada bulan Ramadan, kalau sudah terhormat itu bekalnya ada, maka dengan bekal itu akan membakar keburukan-keburukan yang ada dalam diri kita. Sehingga muncul Syawal mulai meningkat. Kebaikan mulai meningkat. Mulai santai, Dzulqa'dah. Kalau dulu orang berhaji, sekarang mulai santai. Kalau orang bekalnya sudah meningkat, sudah nyaman, maka bekal menuju Allah akan santai. Pulangnya santai. Orang dipanggil pulang kelepok-kelepok, marah-marah, kemudian bergerak-gerak, kemudian meracau. Yang ini tidak. Ya ayyatuhan nafsul irji'i ila rabbika radiyatan. Insyaallah. Kayak sudah sampaikan, engkau kami saat Ramadan, ahli masjid, rajin ibadah, kurang selalu adzan, pulangnya santai. Amalan meningkat, pulang santai. Hari Jumat Ramadan, cuma menunggu buka Pak Ibu. Merem-melek, tidur saja. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Pulangnya santai, Pak. Anda saya lihat tuh di luar merem-melek, belum meninggal juga itu. Ahmad Muzammil sebelum Ramadan dikasih persin 2 kali. Ahmad Muzammil seorang pentahsin Quran, pahalanya banyak. Antum tahsin, beliau dapat pahalanya itu karena salah satu penemu metode tahsin di Indonesia. Gak dapat Ramadan, kamu capek kalau Ramadan, sudah wafat saja sekarang. Hari Kamis setelah salat subuh bersin 2 kali, kasih cara bersin 2 kali, tidur, gak bangun lagi. Tadi bersin tuh sudah sekali tadi ya. Hati-hati itu. Belum meninggal juga. Masih ada yang perlu dibakar, belum santai kita. Masya Allah, kalau orang setelah Ramadan sudah siap, gampang pulangnya, cepat diwafatkan. Kita yang dihidupkan sampai hari ini masih membutuhkan semangat, motivasi untuk berubah. Jelas yang bagian yang pertama ya?